Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Saputra selaku Ketua KOP periode tahun 2022. Di sini saya akan mengisi konten di channel YouTube Kopensi WNJ. Oke, kali ini kita akan bertemu salah satu senior perkasa yaitu bernama Kak Bondan. Nah, kita akan bertanya-tanya nih kepada beliau mengenai sejarah Kopensi yang ada di WNJ. Cekidot. Oke teman-teman, saat ini saya sudah di kediamannya Kak Bondan. Selamat pagi Kak Bondan. Pagi. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya sekeluarga ya. Mohon maaf Kak, mengganggu waktunya nih di hari ini. Maksud dan tujuan saya bertemu dengan Kak Bondan adalah ingin sedikit bertanya-tanya mengenai tentang Kopensi WNJ, sejarah Kopensi dan mungkin logo Kopensi Kak. Iya. Biar kita sebagai anggota Kopensi itu tahu tentang sejarah dan logo Kopensi. Mungkin langsung saya ke pertanyaan pertama ya Kak. Pertanyaan pertama, menurut sudut pandang Kak Bondan nih, apa itu Kopensi WNJ, berdiri sejak kapan, dan pada saat itu diketuai oleh siapa dan siapa yang membina Kopensi WNJ? Iya. Kayaknya langsung sejarah kali ya, sejarah Kopensi. Karena Kopensi sendiri kan muncul maksudnya tertulisnya tuh di tahun 2000-an lah Kopensi gitu tadi. Tapi sebelumnya belum ada itu Kopensi, istilah Kopensi. Hanya KOP ya, KOP pencak silat. Masih dipisah ya Kak? Masih iya. Karena waktu itu kan KOP itu ke istilah kuliah olahraga prestasi atau kalau di sekolah menengah kan ekskul. Nah itu kan macam-macam cabur. Ya, di antara salah satunya pencak silat. Makanya kita biasanya nyebutnya waktu itu kita latihan KOP gitu aja, KOP pencak silat. Tapi mungkin ya akhirnya disingkat lagi jadi Kopensi kan, jadi istilahnya itu. Tapi kalau awalnya cuma KOP pencak silat. Nah kalau di UKO pencak silat aja, KOP pencak silat gitu. Nah kalau mulai adanya kalau KOP itu kan saya masuk 1989 ketika masuk itu sudah ada gitu ya waktu ospek kalau masa pengenalan cabur PCO ya PCO itu saya lagi di ospek tiba-tiba dipanggil sama senior naik ke hall A ya, ke hall A naik saya sama yang dipanggil tuh saya sama Mbak Tina Martina sekarang di Dinas Olahraga kan Kabid. Pas sampai di atas dikasih tahu besok kamu seleksi mau ikut untuk kejuaraan. Nah besoknya pas seleksi sama Mas Johan. Jadi seleksinya sama Mas Johan, disparingin tuh Mas Johan. Pada waktu itu ya kaget juga kan antara ngelawan sama enggak gitu. Kan saya 89, panitia ospeknya tuh 86 itu Mas Johan. Dan pada Mas Johan pada saat itu akhirnya jadi ketua jamborenya waktu itu. Nah, jadi kalau perkiraan saya KOP pencak silat tuh sebelum saya masuk udah ada. Jadi mungkin 88 kayaknya ya, 1988 tuh udah ada. Tapi belum pakai nama Kopensi, masih KOP pencak silat dengan UKO gitu ya. Nah pada saat itu waktu saya masuk itu kalau nggak salah ketua KOP-nya itu Mas Taufik Hidayat. Dia angkatan 88, Taufik Hidayat dari SH kalau nggak salah. Iya SH. Nah, terus tahu saya juga kalau pembinanya itu Bung Yan. Sama Pak Bekti almarhum. Karena setiap ada event mereka berdua yang selalu dampingin gitu. Kayaknya itu sih kalau untuk sejarah singkatnya. Tapi kalau secara organisasi formalnya kayaknya belum ada. Karena memang ketuanya ya nanti tahun berikutnya lo jadi ketua gitu. Lo jadi ketua gitu aja sih, penunjukan gitu aja. Jadi nggak ada secara raker yang benernya atau nggak ada pemilihan gitu ya? Nggak ada, waktu itu nggak ada, cuma ditunjuk aja. Dan kalau boleh tahu yang nunjuk itu siapa ya Kak?
Senior. Iya, mungkin ini pada saat Mas Taufik mungkin Mas Johan atau Bung Yan atau Mas Bekti, Pak Bekti gitu. Karena berikutnya ya udah ini gantian loh ketua, ya, ngumpul sih bukan raker sih, istilahnya raker tapi kayaknya bukan raker, cuma langsung nunjuk gitu aja gitu. Tapi pada saat itu setahun sekali apa gimana Kak? Setahun sekali kayaknya deh. Setahun sekali tiap itu ganti. Iya betul. Berarti nggak beda jauh lah sama yang sekarang. Sekarang juga sama setahun sekali ya. Iya setahun sekali. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus kita lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua Kak. Mengenai logo Kopensi Kak. Logo Kopensi dari kita sebagai anggota aktif Kopensi belum tahu nih mengenai filosofi logo Kopensi ini. Oh iya. Oke. Ya, untuk logo yang sekarang ini Kopensi ini sebenarnya timbulnya dari ketidaksengajaan. Ya, jadi pada awalnya itu kan tahun 93 kita Kopsilat IKIP Jakarta waktu itu berniat untuk membuat event, membuat kejuaraan lah. Nah, kejuaraan antar pelajar. Waktu itu SMP, SMA. Karena targetnya yang SMA supaya tertarik masuk ke IKIP gitu kan. Karena ada event, ada apa? Ternyata ada pencaksilatnya lah di kampus gitu. Nah, pada saat itu kejuaraan pertama itu ketuanya antara Mas Taufik atau almarhum Trias Pujo, dan saya sebagai bidang pertandingan. Terus pas bikin proposal kok kayaknya sepi-sepi aja nih proposal gitu kan, maksudnya cuman kop IKIP apa gitu, FPOK waktu itu iseng coret-coret, muncul gambar ini gitu ya, akhirnya terbentuk gambar ini, tapi warnanya belum hijau nih waktu itu nih. Dulu belum hijau ya kayak? Belum hijau, masih ungu. Kadang ntar kejuaraan berikutnya biru. Oh ganti-ganti kan? Tergantung panitia sukanya warnanya apa gitu. Jadi karena memang pada saat bikin ini buat ciri khas aja, buat tanda kalau ini punya IKIP atau sekarang UNJ gitu kan. Cuma akhirnya pas yang keberapa itu, kejuaraan keberapa, saya mutusin ke panitia berikutnya hijau gitu. Bukan tanpa alasan untuk pemilihan warna hijau juga ya. Dan waktu awalnya ini gambarnya bukan gini aja nih. Di bawahnya tuh ada garis kayak Adidas tuh, pendek, menengah, paling ujung panjang. Nah, dulu alasannya ini yang pendek itu SD, yang menengahnya SMP, yang panjangnya gitu. SMA. Nah, kita di atasnya nih kampus gitu. Jadi mendukung, narik supaya masuk ke kampus, pengennya begitu. Apa yang ada di benak gitu sih. Ini terima kasih banget nih kita ditanyain tentang maksud atau filosofinya tentang logo ini gitu ya. Terus kenapa segitiga? Kalau orangnya udah pasti silat lah ya. Kenapa pakai tendangan T? Kalau dilihat dari T kan ini ya, tendangan samping. Karena aku senangnya cuma tendangan T. Aku senang tendangan T. Terus segitiganya ini ya tiga aspek bela diri, tiga aspek pencaksilat, seni, bela diri, olahraga gitu lah. Terserah posisinya ada di mana gitu kan. Yang jelas ada seni, ada apa lagi? Bela diri dan olahraganya gitu. Jadi terus akhirnya kenapa hijau? Karena hijau kan sekarang masih hijau ya UNJ. Masih jaketnya. Masih. Hijau karena dulu IKIP hijau gitu. Berarti biar melambangkan UNJ. UNJ atau IKIP ya pada saat itu. Itu sih kenapa tentang untuk filosofi gambar ini gitu. Yang buat Kak Bondan sendiri ya ini untuk. Alhamdulillah saya yang buat manual karena belum ada komputer. Sekarang bayangin aja kejuaraan pencaksilat diikuti 1.200 pelajar DKI SMP SMA. Kita bikin seminggu. Pada saat itu. Seminggu sampai malam ngetik manual, bikin bagan manual. Coba undian 1.000 sekian orang di depan. Panggil nama kelas ini tulis. Terus bikin bagannya set gitu. Jadi langsung di tempat bikinnya.
Gitu. Jadi ini kalau nggak salah pas almarhum Tias Pujo nih udah hijau kalau nggak salah. Yang ketuanya. Apa aku ketuanya? Pokoknya aku ketua aja kalau nggak 3-4. Taufik, Pujo, JJ, aku, Badi, lupa terusnya. Udah lama banget. Dan kita bikin tiap tahun. Sempat hilang sih ya. Kurang tahu deh kalau itu. Waktu itu dari kejuaraan IKIP sampai ke UNJ Open kayaknya ada jeda berapa tahun kosong gitu. Ya. Oke, itu mengenai logo Kak. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga Kak. Itu beberapa hal yang penting dari Kopensi UNJ yang tadi kita tanyakan. Apa ada lagi Kak sejarah singkat mengenai Kopensi UNJ? Sejarah singkat Kopensi, kalau cerita sih, ya awalnya memang munculnya itu karena kita sering latihan sih awalnya kan. Tadinya kan karena yang namanya KOP itu cuma Sabtu pagi. Sabtu pagi doang. Sabtu pagi, akhirnya seiring jalannya waktu pada suka gitu, pada gerak, pada doyan, akhirnya bikin seminggu 3 kali latihan. Akhirnya pada saat itu bisa tiap hari tuh, tergantung kalau ada event makin sering, makin tiap hari. Pagi, rata-rata pagi latihannya, karena sore waktu itu udah ke Platda apa segala macam. Ya jadi kalau sejarah kopnya ini apa ya? Ya dari kumpul-kumpul itu sih, yang tanpa organisasi sebenarnya kan, cuma nongkrong, nunjuk ketua yang kelola ini segala macam, lu bagian surat-suratan apa kayak gitulah. Berdasarkan ngobrol aja, belum pakai kayak raker yang benar gitu, penunjukan, pencalonan apa segala macam belum ada gitu. Nah, kalau sejarahnya, sejarah Kopensi kayaknya ya dulu itu cikal bakalnya Platda sih. Jadi kebanyakan kita hampir 70 atau 80% tuh dari IKIP Platda. Karena kampus-kampus lain juga ada latihan tapi tidak rutin ya. Kebetulan juga senior-senior kita pada jalan itu memang doyan banget yang namanya latihan gitu. Jadi kan kalau kampus lain ya latihan kalau mau ada event ya. Kalau kita kan memang udah latihan gitu aja. Kalau sejarah Kopensinya aku nggak tahu nih, sejak lupa nih mulai kebentuk Kopensi atau istilah Kopensi itu tahun berapa ya, 2000-an berapa gitu. Tapi kalau Kop ya itu 88, tapi tanggal bulannya saya nggak paham gitu ya. Sejarah Kopensi. Tapi pada saat itu yang ngelatih siapa kalau menurut Kak? Saya? Iya. Kalau pada saat saya jadi atlet itu yang ngelatih Bang Nasri. Bang Nasri. Itu 88, angkatan 88, Nasri angkatannya Mas Taufik dari SH Jakarta Barat tuh. Dan beliau juga pernah kan jadi pelatih nasionalnya Brunei, apa segala macam. Muhammad Nasri namanya. Dia di DKI juga, cuman senior pada saat itu jadi pelatih. Nah, seterusnya aku ngelatih di mana nih? Di IKIP itu dari 93 lah, 93 sampai aku keluar tuh masih di situ. Masih 97, 93 udah mulai melatih di situ. Atletnya antara lain ya Jamroni, Om Jamroni, Nano Hitam, ini kayak gitu tuh. Terus siapa lagi? Boyke juga pernah tuh. Pak Boyke pernah jadi atlet ini silat. Pernah juga tuh. Awalnya kan tenis. Terus nongkrong dia orangnya kan brutal, apa namanya? Sembarangan. Udah lu ikut tandingnya silat. Ya udah ikut, dia akhirnya ikut. Bedu juga pernah tuh ikut tanding sama kita. Bedu. Menarik juga. Terus kalau almarhum Tias Pujo itu, nah itu legend juga di IPSI. Dia juara PON, juara nasional, juara SEA Games, juara dunia. Beliau tuh pernah di kita gitu. Dia masuk di IKIP 91. Padahal umurnya sama sama saya. Cuman kan waktu itu ada jalur yang D3 kepelatihan pada saat itu. Termasuk Mas Taufik juga. Termasuk aku juga D3 dulunya, terus nyambung, makanya dari 89 ke 97. Kalau S1 kan kayaknya nggak mungkin banget 8 tahun gitu kan. D3 dulu baru. Itu sih kalau sejarah Kopensi. Oke Kak.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Kak. Hal yang berkesan yang membuat Kak Bondan merasa berkesan baik dalam keadaan susah maupun senang pada saat waktu di Kopensi UNJ Kak. Pada saat jadi atlet ya, pada saat jadi atlet, mau jadi atlet, mau jadi pelatih, yang pertama kompak, gitu kan, kompak, solid, terus karena kebetulan pada saat itu walaupun tanpa bully, juniornya manut sama senior gitu, sadar diri lah, gua senior, dia senior gitu aja, cuman sebatas itu tanpa bully. Kalau ledek-ledekan sih oke lah gitu, karena juga kita sparringnya kayak contoh misalnya aku baru masuk ospek aja udah diseleksi, udah disparingin sama Mas Johan gitu kan. Terus ya seterusnya itu setiap mau ada event seleksi lagi sama beliau, lagi gitu. Jadi kompak sih yang jelas, terus kekeluargaannya kuat, dibina sama Pak Bekti waktu saat itu. Terus semangatnya setiap latihan, semangat bertandingnya kalau lagi ada event itu luar biasa banget. Walaupun sebenarnya juga pembiayaan juga ala kadarnya. Pernah tuh kita kejuaraan di Bandung, cuman karena ada temen yang punya keluarga di sana, rumahnya kosong tanpa perabotan, gelar karpet aja, udah gelar karpet, tidur di karpet gitu, makan nasi bungkus. Sampai pembina kita Pak Bekti juga tidur di karpet. Bung Yan juga ikut, rajin banget. Kayak gitu tuh yang bikin kita solid kali ya, dari susah gitu. Sama halnya ketika jadi pelatih pun gitu, sama. Karena kita pernah jadi atlet begitu, merasakan itu, ketika jadi pelatih pun ya pengennya yang lebih baik, tapi karena situasinya pendanaan kan gitu lagi, kita irit-iritan lagi ya akhirnya. Cuman yang berkesannya mudah-mudahan sampai saat ini gitu ya, kekompakan antara senior junior itu tidak terbatasi antara status itu gitu. Masing-masing sadar diri, junior hormat sama seniornya juga ngayom. Ya kalau bercanda temen mah biasa kan gitu, ngata-ngatain gitu. Iya, cuman itu yang bikin kita kuat, solid kekeluargaan. Nggak ada sampai saat ini ya, sampai saat aku keluar atau kayaknya sih sampai sekarang nggak ada tuh ngerasa nih gue senior atau apa nunjukin gitu, kayaknya nggak ada ya. Cuma ya masing-masing sadar diri aja gitu. Terus hal yang berkesan selama aku jadi atlet atau jadi pelatih, alhamdulillah kalau event kemana juara umum pastilah gitu. Jadi yang berkesan tuh waktu kita kejuaraan pencaksilat mahasiswa sejauh Sumatera dan Jawa. Tapi yang Jawa ini cuma Jawa Barat, Banten sama DKI dah waktu itu. Kita itu berkesannya sih di ini nih, di almarhum Tiras Lucu. Jadi berangkat kan kita naik kapal laut, naik bis ke Padang tuh, naik bis, mabok, pulangnya nggak mau. Pokoknya udah gimana caranya naik kapal laut akhirnya kan, pulangnya naik kapal laut, mabuk juga dia. biar nggak mabuk, naik kapal laut lebih mabuk lagi. Tapi yang hebat Pak Bekti, pada saat itu usianya udah berapa itu? Ini nyantai aja, naik bis santai, naik kapal laut santai, udah gitu aja. Dan alhamdulillah juara umum. Ya seneng aja sih gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita jaga harusnya sih. Iya, sampai sekarang alhamdulillah masih. Terutama kekeluargaan, ya saling menghargai aja gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillahnya tetap ada Kak. Iya. Jadi kita tuh sebagai waktu saya junior juga diajarin seperti itu sama saya. Dan sampai sekarang pas saya senior juga saya mengajarkan itu ke junior. Betul. Alhamdulillah masih. Iya. Oke Kak, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk anggota Kopensi yang sekarang dari Kak Bondan. Iya. Kalau pesan-pesan kan ya tetap yang tadi ya, saling menghargai aja antara senior junior ataupun atlet dengan pelatih, sadar diri aja posisinya masing-masing, ya tanpa melepaskan
kekeluargaan ya, rasa kekeluargaan tetap harus dijaga banget, itu yang bikin solid gitu ya, saling merasa kuat aja untuk menguatkan lah gitu ya pesan-pesannya. Terus kalau untuk yang masih atlet dengan persaingan yang sekarang ini kan lebih ketat lagi, ya tetap kalau mau jadi atlet ya fokus latihan gitu kan, karena memang nggak ada ya yang instan ya, kecuali mukjizat juga nggak gitu-gitu amat gitu, maksudnya proses lah ya, semua prosesnya kan butuh proses ya, kalaupun belum dikasih jalan ya usaha aja dulu gitu. Karena aku juga dulu kalau mau cerita ya, udah tahu aku saingannya Mas Johan nih, senior yang ngospek aku gitu kan. Kalau aku nggak punya yang khusus ya susah juga, maksudnya fisik gua harus lebih, terus teknik juga harus belajar terus gitu kan. Jadi aku tiap pagi latihan jam 11:30 supaya bisa makan, jogging dulu di stadion, sore latihan lagi kayak gitu-gitu terus saya tiap hari gitu. Jadi ya alhamdulillah prosesnya nggak bohong gitu kan, hasilnya nggak bohongin buat aku ya, buat aku pribadi. Terus terima kasih juga buat almarhum Pak Bekti, Bung Yan, semoga cepat sehat Bung Yannya. Beliau-beliau itu berjasa banget. Selain Mas Johan ya, Mas Johan memang selain waktu itu jadi atlet juga keren banget, jadi pembina juga bagus. Pokoknya top deh senior-senior aku pada saat itu, dan semoga Kopensi juga terus makin jaya lah, makin memunculkan atlet-atlet yang lebih berprestasi. Itu sih kalau tentang Kopensi. Mohon maaf kalau infonya kurang lengkap karena Ya, Kak. sejarah berdirinya, tanggalnya saya nggak tahu karena memang saya masuk udah ada tuh. Cuma memang belum terorganisir pada saat itu. Nah, kayaknya sih mulai ada raker-rakeran ini setelah Kopensi kayaknya. Jadi dicari tahu aja tuh Kopensinya kapan, Kopensi yang pertama raker tuh. Nah itulah. Jadi kalau sebelum Kopensi kayaknya raker sih, rapat sih, bukan raker. Jadi juga tidak membahas ADART, tidak membahas apa, cuma kalau ada event, mau ada kejuaraan, kumpul tuh senior, ini, kapan kita seleksi, udah gitu aja. Oh gitu. Kayak gitu-gitu deh. Oke Kak, mungkin itu yang dapat saya tanyakan, wawancara singkat dari kita. Saya selaku ketua Kopensi periode tahun kemarin, tahun 2022, berterima kasih banyak nih kepada Kak Bondan. Siap. Bisa datang ketemu Kak Bondan. Dan saya tahu jadwal Kak Bondan tuh padat banget. Ya, enggak juga sih. Saya sebenarnya udah lama Kak. Iya kan dulu pernah tuh nanya, cuman aku tunggu lagi nggak ada lagi gitu. Terus juga kemarin kita nggak jadi ketemunya gara-gara program kerja kita tuh keubah. Gara-gara dadakan juga tiba-tiba ada disnatalis, jadi kita ngubah-ngubah lagi tuh Kak. Terima kasih sekali lagi Kak, terima kasih atas informasinya mengenai sejarah Kopensi dan kelompok Kopensi Kak. Dan pesan-pesannya untuk kita semua, semoga kita semua makin jaya lah Kopensi. Atau bikin dong sekali-sekali reuni akbar. Pencak silat IKIP UNJ gitu. IKIP UNJ. Bisa tuh nanti. Reuni akbar pencak silat IKIP UNJ, tapi tempatnya jangan jauh-jauh ya. Di kampus aja kali ya Kak. Kampus boleh. Gitu. Kan kita udah punya gor tuh, kita pakai gor aja Kak. Jadi kita sekalian ada futsalan tuh Kak di situ kok. Gor tuh. Udah usur semua kali kan sebenarnya. Siapa tahu kan masih ini. Paling ya kumpulnya kalau seniornya senengnya cerita. Iya. Suruh cerita aja satu-satu tuh, cerita gimana kesannya kayak gitu. Kayak gitu. Jangan bikin ya futsal sih boleh aja, tapi yang uzur kayaknya apalagi yang perempuan-perempuan kan kayaknya ada. Siap Kak. Itu juga. Insya Allah saya sampaikan ke periode selanjutnya nih. Iya. Insya Allah. Banyak orang-orang hebat nanti kalau mereka datang gitu, itu orang-orang hebat bener, sumpah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton channel YouTube Kopensi UNJ. Buat kalian jangan lupa subscribe
like dan komen. Dan kalian boleh komen tuh tentang bikin apa aja nih konten selanjutnya. Silakan. Ya. Atau nanti kalau ada yang senior ngeliat nih, bisa koreksi kali. Kalau Mas Taufik atau angkatan di sebelum saya tuh tahu kok itu mulai kapan, mungkin bisa dikoreksi gitu. Dan mungkin kita bisa berkunjung ke rumah beliau. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.